رسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى Rawahul Bukhari. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 macam golongan tipikal manusia hidup di dunia. Yang pertama, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia celaka, tidak beruntung. Tapi di akhirat dia beruntung. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kemudian yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Beruntung di dunia, tapi celaka di akhirat. Kemudian yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Dan yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka duduk kita dalam majlis pagi hari ini kita hendak sama-sama muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Kita semua yang hadir khususnya ini termasuk golongan yang mana? Celaka di dunia, beruntung di akhirat. Beruntung di dunia, celaka di akhirat. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ataukah beruntung di dunia, beruntung di akhirat? Yang tahu hanya diri kita masing-masing. Orang lain tidak ada yang tahu. Umat akhir zaman ini memandang fenomena kehidupan dipandang secara zahir kasat mata saja. Padahal yang benar
dipandang secara batiniah, ruhaniyah, dengan kacamata agama. Berapa banyak orang menyangka, mengira, bahkan meyakini kalau ada orang yang memiliki harta, benda, kekayaan melimpah ruah, sehingga mulutnya pun mengatakan ini orang sukses, ini orang yang beruntung. Dengan kacamata zahir hari ini orang memandang, manakala ada satu orang yang memiliki pangkat jabatan kedudukan yang tinggi sehingga dikatakan ini orang sukses, ini orang beruntung. Padahal hakikat orang yang beruntung, orang yang sukses, Bapak Ibu sekalian, manakala nanti di akhirat dia selamat dari azab Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. 15 abad yang lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, menasihatkan kepada kita hakikat orang yang beruntung, hakikat orang yang celaka. Tanda-tandanya ada 4 masing-masing. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala alamatus syaqawah arba'ah. Nabi telah bersabda bahwa tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat, minimal tandanya ada 4 macam, saudara-saudara. Mari kita sama-sama mencocokkan diri kita dengan tanda-tanda itu. Kalau Nabi yang mengatakan, yang berbicara pasti benar, tidak mungkin tidak. Tanda-tanda orang yang celaka dalam hidupnya, nisyanu dzunub al-madiyah, senantiasa melupakan apa yang telah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Sekian lama dia telah berbuat dosa dan maksiat, ternyata hilang, lupa begitu saja. Lah buktinya apa? Dia telah melupakan perbuatan dosa dan maksiatnya yang telah lalu. Min ghairi nadamin 'alaiha, tanpa ada rasa penyesalan, kesedihan di dalam hatinya, alaiya, atas perbuatan dosa dan maksiatnya itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat yang lain, Nabi mengatakan, man aznaba wa huwa yadhhak falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa telah berbuat dosa, bukannya dia insaf, bukannya dia bertaubat, wa huwa yadhhak, justru malah dia bangga, tertawa-tawa. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang semacam itu adalah orang yang telah menyiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka jahanam. Wal a'yadzu billah. Berapa banyak orang berbuat dosa justru malah bangga. Saya ini minum habis 3 botol. Apa kamu ini? Baru 1 sloki sudah mabuk teler. Nah, orang minum khamr habis 3 botol, 5 botol, 10 botol dia tidak teler, bangga dia. Saya ini sudah pengalaman, wanita mana yang tidak pernah saya tiduri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berbuat zina justru malah dia bangga. Ini tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Wa hiya wal halu annaha
indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal perbuatan dosa dan maksiatnya itu di hadapan Allah tertulis. Ay madbutatun bi adatiha wa zamaniha wa mahalliha. Semua perbuatan dosa dan maksiatnya tertulis, tercatat. Bilangannya berapa kali, tempatnya di mana, jam berapa, hari apa. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata, satu ucapan, satu lafaz pun yang keluar dari mulut seseorang kecuali ditulis oleh malaikat raqib atid. Yang baik, yang tidak baik, semua keluar dari mulut. Ini tidak hilang, saudaraku sekalian. Jangan menyangka, mengira kita berbicara ini hilang. Oh tidak. Ini semua tertulis, tercatat di dalam buku catatan amal kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka hal ini yang tahu hanya diri kita masing-masing, orang lain tidak tahu. Apakah kita termasuk orang yang beruntung ataukah termasuk orang yang celaka? Tapi tanda-tandanya ada. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah. Selalu menyebut-nyebut amal perbuatan kebaikan-kebaikannya yang telah lalu, yang sudah lewat. Padahal wala yadri akubilat amruddat. Dia tidak tahu apakah amal kebaikannya itu diterima oleh Allah ataukah ditolak, tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa nadhruhu ila man fawqahu fid dunya. Tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat atas perkara dunia, memandang orang yang di atasnya dari sudut pandang strata keduniaan, yang dipandang orang yang lebih tinggi, harta benda kekayaannya, pangkat jabatan kedudukannya. Dia menyangka, mengira bahwa orang yang lebih kaya raya daripada dirinya itu lebih mulia. Dia menyangka orang yang memiliki pangkat jabatan kedudukan yang tinggi daripada dirinya itu orang yang mulia. Padahal tidak, saudara. Harta benda kekayaan, pangkat jabatan kedudukan, semua keduniaan ini manakala tidak bernilai agama, maka di hadapan Allah Ta'ala hanya sampah saja, saudara-saudara. Satu ketika baginda Nabi berjalan dengan para sahabat. Di tengah perjalanan Nabi menunjukkan kepada para sahabat bahwa di pinggir jalan itu ada seonggok bangkai binatang yang tergeletak. Kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabat sekalian, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai keledai ini? Maka para sahabat pun menjawab, ya Rasul, jangankan membeli, dikasih pun kita tidak akan mau, karena itu bangkai. Lalu Nabi mengatakan, itulah tamsil dunia ini. Dunia beserta isinya ini kalau tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada bedanya dengan bangkai keledai yang telah membusuk, saudara. Lalu apa yang dibangga-banggakan? Hari ini berapa banyak orang berebut harta benda kekayaan, pangkat jabatan kedudukan.
sama sekali tidak berpikir apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang celaka. Wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Memandang orang lain ditinjau dari sudut pandang agama, ternyata yang dipandang adalah orang yang lebih rendah agamanya daripada dia. Dari sudut pandang agama, memandang yang lebih rendah. Urusan akhirat yang dipandang yang lebih rendah. Urusan ibadah yang dipandang yang lebih rendah. Ay al-amalis salih walam yashkurullaha ta'ala ala ni'amin amila nafsah. Perkara amal saleh terkait dengan amal ibadah, dengan agama, melihat orang yang di bawahnya, daripada itu kan masih lebih baik saya. Orang itu tidak pernah sholat, saya kan masih sholat. Ketika ditanya, kapan kamu sholat? Lah riyo wingi katanya. Sholat riyo dihitung. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yaqulullahu ta'ala aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Sebenarnya aku ingin memberikan pertolongan kepada orang itu, kata Allah. Tapi walam yuridni, dia tidak ingin untuk mendapatkan pertolongan aku. Fataraktuhu, maka aku biarkan, aku tinggalkan dia. Bitarkin nusratihi, aku biarkan mereka, tidak aku berikan pertolongan kepadanya. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur fi madza yuqimuka fi qalbika. Manakala seseorang ingin mengetahui sejauh mana kedudukannya di hadapan Allah, maka pandanglah diri sendiri, lihatlah diri sendiri, renungkan dan pikirkanlah diri sendiri, sejauh mana dirinya mendudukkan Allah di dalam hatinya. Sejauh mana menganggap penting perintah Allah, menganggap berbahaya larangan Allah, sejauh itu pula dia memiliki kedudukan, kedekatan di hadapan Allah. Ulama katakan nusratullah itu sebanding lurus dengan pengorbanan, mujahadah, kedekatannya dia kepada Allah Ta'ala. Semakin mujahadah, semakin sungguh-sungguh untuk muraqabah, taqarrub, tawajuh kepada Allah, sejauh itu pula nusratullah akan datang dalam kehidupannya. Aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Aku menghendaki tapi dia tidak mau menghendaki kepadaku, maka fataraktuhu, aku biarkan, kata Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. 4 tanda tersebut 15 abad yang lalu Nabi telah mengingatkan kepada kita. Itulah tanda-tanda orang yang celaka. Sebaliknya tanda-tanda orang yang akan beruntung nanti di akhirat. Alamatus sa'adah arba'ah. Ada 4 macam ciri-ciri tanda-tandanya, kata Nabi. Maka kita layak merenung, muhasabah, mencocokkan diri kita dengan apa yang telah disabdakan oleh
beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Zikrul dzunub al-madiyah. Yang pertama, seseorang itu selalu mengingat-ingat perbuatan dosanya yang telah lalu. Maksudnya apa? Diingat-ingat perbuatan dosa dan maksiatnya yang telah lalu. Bin nadam wal istighfar, agar supaya disesali, merasa ada kesedihan, kesusahan, penyesalan, sehingga bil istighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Ta'ala taubatan nasuha, taubat yang tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosa dan maksiatnya itu. Itu tanda-tanda orang yang beruntung. Jangan sampai perbuatan dosa itu terulang kembali. Dulu sudah pernah, sekarang jangan sampai. Sebagaimana para sahabat. Para sahabat dahulu, berapa banyak di antara mereka sebelum masuk Islam, di zaman jahiliyah, macam-macam perbuatan dosanya. Tapi begitu ikrar 2 kalimat syahadat masuk Islam, sedikit pun dalam hidupnya tidak tersentuh dengan perbuatan dosa dan maksiat. Begitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ikrar dengan 2 kalimat syahadat, saat itu juga para sahabat tidak mau mengulang kembali perbuatan dosa maksiatnya. Kemudian yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah. Lupa apa yang menjadi amalan kebaikannya selama ini yang telah dia perbuat. Kenapa dia melupakan amalan kebaikannya yang telah lewat? Bahkan dalam benak pikirannya itu ka'annaha lam yaqa' minhu, seolah-olah dia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Li'annaha la takhlu minal ilal, karena dia berpikir amal perbuatan kebaikannya, amal ibadahnya selama ini tidak luput dari penyakit-penyakit amal. Dalam ibadah kita, dalam kebaikan kita, dalam amal-amal kita, ini tidak luput dari berbagai macam penyakit yang menyebabkan berpotensi amal kita ini dalam bahaya. Sehingga merasa saya belum punya amal. Apa penyakitnya amal itu? Ujub, riya, sum'ah, hasud, takabur. Apabila di dalam amal itu ada sifat ujubnya, ada sifat riyaknya, ada sum'ahnya, ada hasudnya, ada takaburnya, maka amal ibadah yang dilakukan itu apapun bentuknya, sebenarnya amal itu dalam bahaya. Jangan sampai nanti begitu di alam akhirat nanti kita menerima buku catatan amal, begitu kita buka ternyata kosong melompong, tidak ada sedikit pun catatan amal kebaikan buat kita. Kenapa? Karena dalam amal ibadah kita didasari dengan penyakit-penyakit itu. Ada ujubnya, ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada hasudnya. Nabi mengatakan iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Hindarkanlah dirimu dari sifat hasud, karena sifat hasud itu dapat menghilangkan semua pahala amal ganjaran kebaikan-kebaikan. Kama takulun nar al hatab, sebagaimana api yang dapat menghabiskan kayu bakar. Jadi sebanyak apapun amal, kalau didasari dengan sifat hasud, masih ada sifat ujub, riya, sum'ahnya, hilang begitu saja, tidak ada bekasnya hadirin.
Untuk itulah tanda-tanda orang yang beruntung nanti, selamat, berbahagia di akhirat. Dia lupa amal kebaikannya itu. Seolah-olah dia belum pernah beramal. Sehingga apa? Memperbaiki diri terus menerus. Diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Kemudian yang ketiga, wa nadruhu ila man fawqahu fiddin. Urusan akhirat yang dipandang orang yang di atasnya. Fayaktadi bihi, sehingga orang tersebut akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain yang lebih tinggi. Merasa dirinya ini belum berbuat amal, merasa rendah. Orang lain sudah banyak amalnya. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kita berjumpa dengan orang yang umurnya lebih tua, umurnya lebih banyak daripada kita dianjurkan supaya berhusnudzon bahwa orang yang umurnya lebih tua itu tentu lebih banyak amalnya. Kalau kita berjumpa dengan orang yang umurnya lebih muda daripada diri kita, maka kita pun banyak husnudzon. Oh, ini anak muda, umurnya sedikit, tentu dosanya sedikit daripada saya. Bertemu orang yang lebih tua umurnya, ini orang umurnya sudah banyak, tentu amalnya sudah banyak. Saya umur sedikit, amal saya baru sedikit. Kalau bertemu dengan orang yang umurnya lebih muda, ini anak muda, umurnya sedikit, dosanya pun sedikit. Saya ini sudah tua, umurnya banyak, dosa sudah banyak juga. Sehingga kita akan muhasabah terus menerus, introspeksi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Apabila urusan dunia, dia memandang orang yang lebih rendah di bawahnya, strata ekonomi dalam hidupnya. Alhamdulillah, bersyukur. Saya masih punya kendaraan mobil, walaupun tahun 80, 90. Pada umumnya orang, tetangga kanan kiri depan belakang mobilnya mobil keluaran baru semuanya. Sementara kendaraan saya tahun 80, tahun 90. Alhamdulillah. Fayashkurullaha ta'ala ala ni'amihi alaih. Dia akan bersyukur kepada Allah atas Allah anugerahkan nikmat kepadanya. Tetangga itu dari dulu dia kemana-mana, naik motor kehujanan, panas kepanasan, tidak bisa beli mobil, belum mampu dia. Saya naik mobil, naik kendaraan, walaupun tahunnya sudah lama, sudah tua. Begitu juga orang yang stratanya lebih rendah itu, di dalam hatinya, pandangan pikirnya memandang orang yang strata ekonominya lebih rendah. Alhamdulillah, bersyukur saya masih naik sepeda motor, walaupun hujan kehujanan, panas kepanasan. Daripada tetangga itu dari dulu dia tidak pernah naik sepeda motor, kemana-mana naik kendaraan GL Pro, genjot langsung protol alias sepeda ongkel. Bersyukur saya. Begitu juga orang yang strata ekonominya lebih rendah pun dia memandang orang lain, sudut pandang keduniaan dipandang yang lebih rendah lagi. Alhamdulillah, bersyukur saya masih punya sepeda.
Nah, orang itu dari dulu dia jalan kaki kemana-mana. Jangankan mobil, sepeda motor, sepeda ongkel pun tidak punya. Tapi dia bersyukur juga. Alhamdulillah, saya masih bisa berjalan. Daripada tetangga itu dia kakinya pincang sebelah, tidak bisa berjalan. Nah, orang yang kakinya pincang sebelah itu pun dia bersyukur kepada Allah karena memandang di bawahnya. Alhamdulillah, kaki masih ada satu. Nah, itu ada orang tetangga itu kakinya buntung dua-duanya. Jadi bersyukur terus. Orang semacam ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, pandangannya lurus ke depan, yang dijadikan tolok ukur kacamatanya ini kacamata agama. Pandangannya dengan pandangan batiniah, rohaniah. Kesimpulannya kata para ulama, orang penting di dunia belum tentu menjadi orang penting di akhirat. Sebaliknya, orang yang dianggap remeh-temeh di dunia dipandang sebelah mata, ternyata menjadi orang penting di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Sebanyak apapun harta benda, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan seseorang keduniaan ini, manakala ditinjau dari sudut pandang agama, 0, 0, kosong, tidak memiliki derajat kedudukan dekat dengan Allah, maka tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Untuk itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda baik tanda-tanda orang yang celaka maupun orang yang beruntung, sebagaimana sabda Nabi tersebut, apakah ada dalam diri kita? Ini yang tahu hanya diri kita masing-masing. Orang yang sudah umur sekian-sekian seperti kita yang hadir ini, jangan mudah kita terpana, terpesona, tertipu, tergiur dengan keduniaan yang hingar-bingar ini. Ini fata morgana semua. Memandang orang kaya raya biasa saja. Melihat orang yang punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi biasa saja. Jangan tertipu. Tapi kalau melihat para wali-wali Allah, para kekasih Allah, perlu kita dalam hati tergiur, kita terpesona, merasa iri. Karena memang maksud hidup kita ini negeri akhirat bagi orang-orang beriman. Masya Allah. Hadirin, kesuksesan seseorang bukan diukur dari keduniaan ini, tetapi kesuksesan seseorang nanti dilihat pada ujungnya sini. Ini peristiwa kelahiran terus berjalan. Kita lihat pada ujung kematiannya di sini. Kesuksesan seseorang, keberuntungan seseorang ini terletak pada ujung ketika dia meninggalkan dunia ini. Apakah ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah? Itu yang menentukan. Apakah ketika meninggalkan dunia ini ada persiapan iman, persiapan amal, ataukah justru dia membawa dosa dan maksiat dalam hidupnya? Itulah yang menentukan. Maka kita tidak perlu silau, Pak. Kita lihat ujungnya. Semoga kita semua yang hadir Allah anugerahkan wafat husnul khotimah semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini perkara besar hadirin. Karena namanya keduniaan ini, apapun bentuknya, apalagi terkait dengan pangkat jabatan kedudukan,
Itu merupakan candu hati. Seseorang itu ketika belum dapat pangkat jabatan kedudukan, dia berambisi. Setelah dia dapatkan pangkat jabatan kedudukan, dia ingin 2 kali. Ketika sudah 2 kali, dia pun ingin 3 kali. Itu terus menerus kalau tidak disentuh dengan agama, sampai mulutnya penuh dengan tanah baru selesai itu. Maka kita perlu ingat, di antara kita bersaudara dengan ikatan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita saling mendoakan, saling ingat mengingatkan, saling memotivasi di antara kita. Karena manusia itu tidak luput dari sifat lupa, sifat lalai. Kita ingatkan di antara kita sesama bersaudara dengan ikatan iman, bahwa dunia ini sementara, akhirat itu selama-lamanya. Dunia ini memang nyata, akhirat baru cerita. Tapi tidak lama lagi akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Betul tidak kira-kira Bapak Ibu? Coba dahulu, selama 32 tahun berkuasa, sekarang di mana Pak? Tinggal cerita. Dulu pernah ada seorang raja besar namanya Raja Brawijaya menguasai kerajaan Majapahit dari ujung ke ujung kekuasaannya. Sekarang kemana Brawijaya itu? Tinggal cerita, saudara. Dahulu pernah ada seorang raja besar namanya Fir'aun. Kerajaannya tanpa batas. Kemana sekarang Fir'aun? Tinggal cerita, saudara. Demikian juga orang yang kaya raya. Kemana semua itu sekarang ini? Dulu pernah ada orang yang kaya raya. Saking kayanya dikenang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dia bernama Qarun laknatullah alaih. Saking kaya rayanya Qarun itu, sampai hari ini kalau ada orang di Madura sana doker-doker menggali-gali tanah menemukan benda yang berharga, bernilai tinggi, disebut dengan apa Pak? Disebut dengan apa? Harta karun. Apakah Qarun pernah ke Madura? Tidak pernah. Tapi saking kaya rayanya Qarun dikenang sepanjang zaman. Kemana dia sekarang ini? Tinggal cerita, saudara. Lalu bagaimana caranya kita berusaha untuk dikenang sepanjang zaman, sepanjang sejarah, dikenang dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu yang terpenting, sehingga akan mengandung doa kenangan-kenangan itu. Nabi katakan, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian. Maknanya agar supaya mengandung doa. Kalaulah upama kebaikan dia lakukan, dia mati, kebaikan yang dia lakukan itu diikuti oleh orang berikutnya, maka orang yang sudah mati sebagai pelopor kebaikan itu akan terus mendapatkan pahala ganjaran yang mengalir sebab dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, demikianlah taklim kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, hadir kita, duduk kita dalam majelis pagi hari ini senantiasa bersamaan dengan futuh hidayah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Semoga anak istri keluarga kita, anak cucu zuriat keturunan kita
senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari bala, bencana, musibah, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan, dari murka Allah. Semoga Allah anugerahkan kita rizki yang halal, thayyib, barakah, dijauhkan rizki yang haram, dijauhkan rizki yang syubhat. Semoga anak cucu zuriat keturunan kita Allah Ta'ala jadikan putra putri yang saleh salihah. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita terbaik di akhir kehidupan kita, wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga senantiasa kita ketika nazak sakaratil maut dengan mudah lisan kita dapat mengucapkan kalimah iman tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di alam akhirat nanti Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para sahabat-sahabat. Lebih-lebih kita akan bertemu, berkumpul, berjumpa bersama yang mulia, baginda agung, baginda besar, nabiyuna wa qudwatuna Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sesi berikutnya mungkin barangkali ada yang mau tanya. Kita buka dialog interaktif. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.